Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kelas 9 C1, C2, dan C3 SMP Negeri 7 Makassar. Semoga hari ini kalian tetap dalam kondisi yang sehat, tetap semangat, dan tetap bersabar dalam menghadapi musibah pandemi COVID-19 ini. Ibu berharap kalian tetap menerapkan 3M dalam menghadapi virus corona ini. Yang pertama, kalian tetap memakai masker jika kalian keluar rumah, kemudian senantiasa mencuci tangan dengan sabun, kemudian jika kalian keluar rumah tetap menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain, ya. Hari ini kita kembali belajar matematika di materi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat yang akan kita pelajari, yang pertama kita akan berkenalan apa itu persamaan kuadrat. Jadi pengertian persamaan kuadrat, kemudian akar persamaan kuadrat, dan bagaimana menentukan akar dari persamaan kuadrat. Nah, yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Untuk mengenal persamaan kuadrat, ya kita harus mengetahui bentuk umumnya. Jadi tentu harus mengandung tanda sama dengan. Di kelas 7 dan kelas 8 kalian sudah belajar tentang persamaan linier. Persamaan linier satu variabel dan persamaan linier dua variabel. Nah, persamaan linier itu berarti variabelnya itu hanya berpangkat 1. Nah, kalau persamaan kuadrat, variabelnya berpangkat 2. Kuadrat ya, berpangkat 2. Jadi ada X atau ada variabel yang berpangkat 2. Kemudian ada tanda sama dengan. Itu adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Sehingga bisa dituliskan secara umum menjadi A X kuadrat tambah B X tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C ini adalah bilangan-bilangan nyata atau bilangan real. Kemudian A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau A sama dengan 0, kalau A sama dengan 0, ini X kuadratnya hilang sehingga menjadi persamaan linier, bukan lagi persamaan kuadrat. Ya, jadi A-nya tidak 0 sehingga dia tetap menjadi persamaan kuadrat. Kalau B dan C-nya ya boleh 0 karena meski yang penting ada variabel berpangkat 2, kemudian ada tanda sama dengan, itu sudah persamaan kuadrat. Nah, X ini disebut dengan variabel. A, ingat A, ini koefisien dari variabel yang berpangkat atau koefisien dari X kuadrat. Kemudian B, koefisien dari X variabel yang berpangkat 1. Kemudian C adalah konstanta yang tidak ada variabelnya, ya, konstantanya. Nah, bentuklah sebuah persamaan menjadi seperti ini persamaan kuadrat sehingga kalian bisa menentukan nilai-nilai dari A, B, dan C-nya. Jadi yang di sebelah kanan tanda sama dengan itu harus sama dengan 0, baru kita bisa menentukan nilai A, B, dan C dari sebuah persamaan kuadrat. Oke, lihat contohnya ya. Misalnya, X kuadrat tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Ini adalah contoh dari persamaan kuadrat. Karena ada variabel yang berpangkat 2, yaitu X kuadrat. Ini X. Kalau X kuadrat di sini berapa koefisiennya? Kalau tidak dituliskan sebuah bilangan di depannya, berarti koefisiennya adalah 1. Jadi nilai A atau koefisien dari variabel yang berpangkat 2 adalah 1. 1 ya. Kemudian B-nya, koefisien dari variabel yang berpangkat 1 atau koefisien X adalah 2. Jadi B2. Kemudian di bentuk umum itu kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di sini kurang 1, berarti tambah min 1. Sehingga nilai C-nya sama dengan min 1, karena ini sudah sama dengan 0 di kanan ya. Jadi A untuk contoh yang pertama ini
nilai A 1, B 2, C min 1. Nah, dengan cara yang sama bahagian B ini kita lihat koefisien dari variabel yang berpangkat 2. Koefisien variabelnya di sini adalah T ya. Jadi T, 2T kuadrat tambah T sama dengan 0. Ini sudah sama dengan 0. Sehingga A sama dengan 2, B sama dengan 1, C, tidak ada konstantanya ya. C sama dengan 0. Oke, yang ketiga. M kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Berarti variabelnya di sini adalah M. Oke, bagus M. Jadi koefisien dari M kuadrat ini karena tidak dituliskan berarti koefisiennya 1. Jadi A sama dengan 1, B-nya 0. B nggak ada ya. Kemudian C-nya min 3. Jadi untuk contoh ketiga ini A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan min 3. Bedanya di atas di sini, B-nya 1, C-nya 0 kalau contoh 2 ya. Contoh yang keempat. N kuadrat sama dengan 0. Nah, variabelnya di sini adalah N. Koefisien dari N kuadrat adalah 1. Jadi, nilai A untuk persamaan yang keempat ini adalah 1. B-nya, nggak ada B-nya ya. B 0. C-nya juga tidak ada. C-nya sama dengan 0. Nah, sudah bisa dipahami bagaimana menentukan nilai A, B, dan C pada sebuah persamaan kuadrat. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Nah, sudah berkenalan dengan persamaan kuadrat, sekarang kita kenalan dengan akarnya. Akar persamaan kuadrat. Apa itu akar persamaan kuadrat? Akar, karena ini persamaan kuadrat, jadi penyelesaiannya itu biasa juga disebut akar. Akar atau penyelesaian atau solusi untuk persamaan kuadrat itu. Nilai X yang bisa menggantikan X pada persamaan sehingga persamaan ini menjadi benar itu disebut akar. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri berarti kiri sama dengan persamaan bernilai 0. Jadi ini menjadi benar bahwa kalau X diganti sebuah bilangan, maka persamaan ini yang sebelah kiri nilainya sama dengan 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, seperti itu yang disebut dengan akar persamaan kuadrat. Jadi akar itu sebenarnya bukan akar seperti akar pada pohon, tetapi akar itu adalah penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat. Jadi kayak kalau misalnya akar 4 itu biasa disebut 2. Jadi kalau solusi penyelesaian dari persamaan kuadrat itu juga namanya akar persamaan kuadrat. Oke, next ya. Kemudian berapa banyak akar dari persamaan kuadrat? Nah, coba perhatikan di slide persamaan kuadrat. Nanti persamaan kuadrat kita singkat saja PK ya. Jadi kalau ada dalam materi kita ditulis PK huruf besar itu yang dimaksud persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak 0 bisa mempunyai 2 akar. Bisa 1 akar atau bahkan tidak mempunyai akar. Jadi sebuah persamaan kuadrat bisa mempunyai 2 penyelesaian, bisa mempunyai 1 penyelesaian, bisa juga tidak ada penyelesaiannya. Nah, bagaimana mengetahui berapa banyak akar dari persamaan kuadrat itu? Nah, itu dilihat dari nilai diskriminannya. Apalagi itu dibilang diskriminan? Diskriminan itu disingkat dengan huruf D besar. Nilainya itu adalah B kuadrat kurang 4AC. A, B, C ini dari sini. Koefisien A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, C itu konstantanya. Jadi ganti di sini B-nya berapa, A-nya dari sini, C-nya dari sini. Itulah nilai diskriminan. Nah, apa pengaruhnya nilai diskriminan terhadap
akar persamaan kuadrat. Nah, jika nilai diskriminan sebuah persamaan lebih besar dari 0 atau positif, nilai diskriminannya positif, persamaan kuadrat itu memiliki dua akar yang berbeda dan nyata. Real dan berbeda. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka hanya mempunyai satu akar. Atau akarnya itu kembar. Dua akar tapi sama. Jadi disebut satu penyelesaian saja. Atau satu akar saja. Nah, jika D-nya negatif, kurang dari 0, persamaan kuadrat itu tidak memiliki penyelesaian yang real. Jadi penyelesaiannya itu imajiner. Ah, bilangan apa lagi itu nanti kalian pelajari di sekolah lanjutan, di SMA. Itu baru ada yang namanya bilangan imajiner. Jadi di sini disebut bahwa tidak memiliki akar penyelesaiannya negatif atau kurang dari 0. Oke, next ya. Nah, misalnya ini, diketahui persamaan kuadrat. M kurang 1, X kuadrat tambah 2, MX tambah M tambah 2 sama dengan 0. Agar dia mempunyai dua akar real yang kembar, tentukan nilai M yang memenuhi. Jadi kita membuat kalau dia dua akar nyata dan kembar, berarti diskriminannya harus positif. Berarti nilai B kuadrat kurang 4AC-nya harus lebih besar dari 0. B-nya berapa di sini? 2M. A-nya berapa? M kurang 1. C-nya berapa? Tambah 2. Nah, formulasilah itu ke dalam rumus diskriminan, kemudian buat dia nilainya lebih besar dari 0, sehingga dia memiliki dua akar real yang kembar. Oke, kalian bisa tuliskan di buku catatannya ya, bagaimana menentukan nilai M-nya sehingga nilai diskriminannya tadi lebih dari 0. Sehingga kalau diskriminan sudah lebih dari 0, akarnya menjadi dua yang berbeda. Oh ya, pertanyaannya di sini dua real kembar. Berarti harus nilai diskriminan sama dengan 0 ya. Nah, karena dua akar real yang kembar, berarti diskriminannya harus sama dengan 0. Jika pertanyaannya mempunyai dua akar real yang berbeda, maka diskriminan harus lebih dari 0. Nah, carilah nilai M-nya dengan memasukkan nilai B 2M, nilai A M kurang 1, nilai C M tambah 2. Kalian bisa lanjutkan di buku catatannya. Ibu lanjutkan materi dulu. Bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat itu bisa 3 cara. Yaitu dengan memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan bisa dengan rumus kecap. Rumus ABC yang biasa disebut dengan rumus kecap ya. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan? Nah, kalian bisa lihat contoh-contoh di buku. Kalau kita mau memfaktorkan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, itu kita ubah menjadi bentuk X tambah P, X tambah Q sama dengan 0. Nilai P dan Q ini dipilih. Apa syaratnya? Kalau X P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Nah, kemudian kalau sudah didapatkan nilai P dan Q itu, kita buat dalam bentuk persamaan seperti ini, sehingga nilainya X, akarnya adalah X sama dengan min P, atau X sama dengan min Q. Itulah akar dari persamaan ini. Kita lihat contoh. Tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, lihat. Dari persamaan ini, kita dapat A, 1, kepisah X kuadrat, B, 6, C, 8. Nah, syaratnya kan P tambah Q harus sama dengan 6, dan P kali Q harus sama dengan 8. Nah, carilah dua buah bilangan, kalau dikalikan nilainya 8, kalau dijumlahkan sama dengan 6. Nah, bilangan apa itu? Kalau dikalikan 8, dijumlahkan 6. 2 dan 4. Ya, 2 dan 4 ini dia. 2 dan 4. Jadi yang menghasilkan 8 bisa 1 kali 8, bisa 4 kali 2, 8 kali 1, min 1 kali 8. Tapi kita akan memilih 2 dan 4. Karena 2 tambah 4, 6. Sehingga persamaan X kuadrat tambah 6X tambah 8 dituliskan X tambah 2 kali X tambah 4. Sehingga akarnya X min 2 dan X min 4. Oke, untuk lebih jelasnya kalian kerjakan soal latihan ini ya. Di buku latihannya, kemudian nanti difoto dan dikirimkan di Google Classroom-nya ya. Oke,
Terima kasih banyak, sampai jumpa. Semoga kita bisa bertemu lagi secara luring, tidak offline, tidak online lagi ya. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum.